Selamat malam, perkenalkan nama saya Sanofila Rombedatu dengan NIM 2102046010022 dari kelas 01 D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan materi yang telah saya buat dengan berjudul Representasi Saluran Transmisi, Hubungan Arus dan Tegangan pada Saluran Transmisi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi yang telah saya buat. Representasi saluran transmisi. Saluran transmisi adalah medium yang digunakan untuk mengirimkan signal, informasi, atau data dari satu lokasi ke lokasi lain. Representasi saluran transmisi melibatkan berbagai parameter dan karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan kinerjanya. Konduktor berkas. Konduktor berkas adalah konduktor yang terdiri dari dua konduktor atau lebih yang dipakai sebagai konduktor satu fasa. Konduktor berkas mulai efektif digunakan pada tegangan di atas 400 kV. Penggunaan konduktor berkas bertujuan untuk mengurangi risiko terjadi corona dan meningkatkan kapasitor daya hantar saluran transmisi. Pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Keuntungan konduktor berkas pada saluran transmisi. Keuntungan menggunakan konduktor berkas antara lain yang pertama mengurangi reaktansi induktif saluran sehingga jatuh tegangan dapat diturunkan. Yang kedua mengurangi gradien tegangan permukaan konduktor sehingga dapat meningkatkan tegangan kritis corona dan mengurangi rugi-rugi daya corona. Dan radio interferensi atau disebut dengan RI. Berikut diagram pengganti saluran transmisi. Berdasarkan panjang saluran transmisi, daya listrik dibedakan menjadi 3, yaitu saluran pendek, satu lebih kecil daripada 80 km, yang kedua saluran menengah, 80 km lebih kecil dari satu lebih kecil daripada 250 km, dan saluran panjang, satu lebih besar daripada 250 km. Sedangkan menurut jumlah sirkuit yang digunakan dibedakan menjadi 2, yang pertama sirkuit tunggal dan yang kedua sirkuit ganda. Representasi kapasitas efektif yang dapat digunakan untuk mengirim data seringkali lebih rendah dari bandwidth teoritis karena overhead. Berikut adalah contoh gambar representasi saluran transmisi jarak pendek. Penjelasan saluran transmisi. Notasi-notasi yang diberikan adalah IS sebagai tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Yang kedua, IS merupakan arus pada ujung pengirim atau ujung generator. PR merupakan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. PR merupakan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Dan terakhir, Z sama dengan R tambah JX sama dengan merupakan impedansi saluran. Saluran transmisi pendek, relasi arus dan tegangan saluran transmisi. Berikut adalah rumusnya. VS sama dengan VR tambah ZIR, VS sama dengan IR, di mana VS merupakan tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator. Yang kedua, IS arus pada ujung pengirim atau ujung generator. VR merupakan tegangan pada ujung penerima atau ujung beban. IR merupakan arus pada ujung penerima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah JX merupakan impedansi saluran transmisi. Pengaturan tegangan pada saluran transmisi. Pengaturan tegangan pada saluran transmisi adalah proses yang penting dalam jaringan tenaga listrik untuk memastikan pengirim daya listrik yang efisien dan andal dari pembangkit listrik ke konsumen. Pengaturan tegangan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem tenaga listrik, seperti kerugian daya, pemantulan, dan memastikan keandalan pasokan listrik. Hubungan arus dan tegangan pada transmisi. Hubungan antara arus dan tegangan pada sistem transmisi dalam rangkaian listrik diatur oleh hukum dasar listrik, yaitu hukum Ohm, hukum daya listrik atau power law, dan hukum-hukum lain yang mempengaruhi perilaku arus dan tegangan dalam saluran transmisi. Hubungan arus. Arus dalam saluran transmisi elektris dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk hukum daya elektromagnetisme dan karakteristik saluran transmisi itu sendiri. Arus pada saluran transmisi adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks teknologi komunikasi dan telekomunikasi,
terutama dalam transmisi signal data atau informasi melalui berbagai saluran seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Arus ini mengacu pada aliran signal atau data dalam bentuk listrik atau gelombang elektromagnetik melalui saluran tersebut. Hubungan arus yang pertama, hukum arus Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah total arus yang masuk ke simpul atau node dalam suatu jaringan harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari sampul tersebut. Ini berlaku untuk semua saluran transmisi yang terhubung dalam suatu titik. Kirchhoff menyatakan bahwa pada arus listrik terdapat aliran yang bercabang. Oleh karenanya, hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum percabangan atau junction rule. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik. Saat arus listrik melewati percabangan, akan terbagi ke setiap cabang. Hukum Ohm. Hukum ini menghubungkan arus, tegangan, dan resistansi dalam suatu saluran transmisi melalui persamaan Ohm. P sama dengan I kali R. Ini berarti bahwa arus dalam saluran transmisi akan berbanding terbalik dengan resistansi dan sebanding dengan tegangan yang diterapkan. Pada dasarnya, hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang akan didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar elektronika yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hukum arus Kirchhoff atau KVL. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah total tegangan dalam suatu loop atau rangkaian tertutup dalam suatu jaringan harus sama dengan jumlah total tegangan jatuh di seluruh komponen dalam loop tersebut. Ini berlaku untuk sirkuit tertutup dalam saluran transmisi. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Berikut karakteristik saluran transmisi. Arus dalam saluran transmisi dapat mengalami variasi tergantung pada karakteristik fisik saluran seperti jenis kabel, panjang saluran, frekuensi, dan sebagainya. Beberapa dari karakteristik ini termasuk resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Saluran transmisi memiliki fungsi utama yaitu menyalurkan energi listrik dari pembangkit utama ke masing-masing pusat beban. Hubungan arus dan persamaan gelombang. Persamaan gelombang dalam saluran transmisi arus dapat dijelaskan dalam konteks persamaan gelombang. Persamaan gelombang digunakan untuk menggambarkan bagaimana gelombang arus bergerak sepanjang saluran, termasuk pemantulan, interferensi, dan redaman yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah contoh gambar dan juga rumus persamaan gelombang berjalan. Selanjutnya, hubungan daya arus. Daya yang dibawa oleh arus dalam saluran transmisi dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya listrik P sama dengan V kali I, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Daya arus pada saluran transmisi mengacu pada jumlah energi listrik yang dibawa oleh arus listrik saat mengalir melalui saluran transmisi. Ini adalah salah satu parameter penting yang harus dipertimbangkan dalam sistem transmisi daya listrik dan juga dalam sistem komunikasi. Daya arus pada saluran transmisi diukur dalam watt atau kilowatt, tergantung pada skala sistemnya. Rumus daya dan representasi saluran transmisi. Berikut ini adalah rumus dari saluran transmisi, di mana S sama dengan daya semu dengan satuan volt ampere, P adalah daya aktif dengan satuan watt, Q adalah daya reaktif dengan satuan volt ampere reaktif, P adalah tegangan, I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Berikut selanjutnya, dampak frekuensi terhadap hubungan arus. Dampak frekuensi. Arus dalam saluran transmisi dapat bergantung pada frekuensi signal yang ditransmisikan. Pada frekuensi tertentu, saluran mungkin mengalami redaman atau pemantulan yang signifikan. Frekuensi adalah salah satu parameter penting dalam hubungan antara arus listrik dan komponen listrik lainnya, seperti tegangan dan impedansi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering siklus arus berulang dalam 1 detik dan diukur dalam Hertz. Frekuensi ini memiliki beberapa dampak terhadap hubungan arus dalam konteks elektronika dan sistem kelistrikan.
Tegangan pada saluran transmisi. Tegangan pada saluran transmisi merujuk pada perbedaan potensial listrik antara dua titik pada saluran tersebut. Ini adalah salah satu parameter penting dalam sistem transmisi daya listrik dan komunikasi dan dapat memiliki berbagai dampak bergantung pada jenis saluran, konfigurasi sistem, dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah contoh gambar tegangan pada saluran transmisi. Pembahasan mengukur dan menghitung impedansi karakteristik induktansi L. Tegangan AC dan DC, tegangan pada saluran transmisi dapat berbentuk arus bolak-balik atau arus searah, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan. Misalnya saluran transmisi daya listrik umumnya menggunakan tegangan AC, sementara kabel transmisi data sering menggunakan tegangan DC. Berikut adalah gambar arus listrik AC dan DC. Tingkat tegangan berdasarkan saluran transmisi. Yang pertama, tingkat tegangan. Tegangan pada saluran transmisi dapat bervariasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi tergantung pada aplikasi. Sebagai contoh, tegangan rendah digunakan dalam sistem elektronika portabel, sedangkan tegangan tinggi digunakan dalam transmisi daya listrik jarak jauh. Yang pertama itu tegangan rendah atau low voltage. Biasanya didefinisikan sebagai tegangan kurang dari 1000 volt. Tegangan menengah atau medium voltage biasanya berkisar antara 1 kV hingga 69 kV. Berikut tegangan tinggi atau high voltage biasanya berkisar antara 69 kV hingga 230 kV. Perubahan tegangan pada saluran transmisi. Perubahan tegangan. Tegangan pada saluran transmisi dapat mengalami fluktuasi dan perubahan sepanjang perjalanan melalui saluran tersebut. Yang berikut penurunan tegangan atau voltage drop. Salah satu perubahan tegangan yang paling umum adalah penurunan tegangan yang disebabkan oleh resistansi dalam saluran transmisi dan komponen seperti kabel dan trafo. Semakin panjang saluran transmisi atau semakin besar arus yang mengalir, semakin besar penurunan tegangan yang terjadi. Tegangan nominatif dalam saluran transmisi. Tegangan nominatif adalah dalam sistem transmisi daya. Tegangan yang biasa disebut dengan tegangan nominatif adalah tegangan yang dirancang untuk digunakan dalam saluran tersebut. Contohnya adalah tegangan nominal 110 kV, 220 kV, atau 400 kV yang digunakan dalam transmisi daya tinggi. Tegangan nominatif pada saluran transmisi adalah tegangan yang ditentukan oleh nilai standar atau nominal untuk operasi normal dari saluran transmisi listrik. Karakteristik tegangan nominatif. Nilai tegangan nominatif dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem transmisi dan standar yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Nilai tegangan nominatif pada saluran transmisi yang pertama 110 kV, yang kedua 220 kV, yang ketiga 400 volt, yang keempat 500 kV, yang kelima 765 kV, dan yang terakhir 1000 kV atau 1 MV. Tegangan nominatif ini ditentukan berdasarkan berbagai faktor transmisi, beban yang akan diumpankan, dan karakteristik sistem transmisi. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan. Sebuah saluran transmisi memiliki panjang 150 km dan mengoperasikan pada tegangan 220 kV. Representasikan saluran ini dalam bentuk diagram model P. Berikut ini adalah pembahasannya. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh soal sederhana tentang bagaimana hukum Ohm digunakan untuk menghitung besar arus dalam suatu rangkaian listrik ketika tegangan dan resistansi diketahui. Kesimpulannya yaitu representasi saluran transmisi. Representasi saluran transmisi adalah metode untuk menggambarkan saluran transmisi listrik dalam analisis rangkaian listrik. Dalam representasi saluran transmisi, kita menggunakan parameter seperti impedansi seri dan admitasi Shunt untuk memodelkan saluran transmisi. Hubungan arus tegangan dan resistansi pada saluran transmisi. Hukum Ohm digunakan untuk menghubungkan tegangan, arus, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Rumus adalah P kali I, P sama dengan I kali R. Tegangan dalam saluran transmisi dapat mengalami drop akibat resistansi dan reaktansi saluran. Rumus drop tegangan adalah delta V sama dengan I kali R tambah Jx.
Kesimpulan umumnya, representasi saluran transmisi membantu dalam analisis dan perancangan sistem transmisi listrik. Hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi pada saluran transmisi penting untuk mengoptimalkan transmisi energi, menghindari kerugian daya yang berlebihan, dan memastikan kualitas listrik yang memadai. Sekian dari hasil materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam.